What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. How are you guys? I hope all of you doing well today. Jumpa lagi di episode ke-160. Kemarin kita sudah membahas review match antara Chelsea versus Wolves. So buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Jadi di episode kali ini kita akan membahas update news seputar Chelsea Football Club. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like dan juga buat yang pertama kali menonton channel CBC ini dapat langsung klik subscribe. Oke, without further ado, let's get started guys. Ya, kemarin kita sudah membahas ya beberapa waktu yang lalu pemain muda Italia yang CBC bilang ini dia sebenarnya berpotensial menjadi pemain bintang. Nah, kali ini CBC punya update beritanya dikutip dari Fabrizio Romano. Napoli sedang mempersiapkan penawaran resmi untuk Chelsea terkait Cesar Casadei. Itu akan menjadi permanen transfer dengan Chelsea di mana Chelsea juga meminta klausul penjualan kembali sebagaimana mereka telah melakukannya dengan Feyenoord, Torino, dan dua klub Inggris. Antonio Conte ingin membawa Casadei kembali ke Italia. Oke, next dari Fabrizio Romano, Torino sedang mempersiapkan tawaran baru untuk Cesar Casadei, termasuk poin penting penjualan kembali untuk Chelsea. Napoli tidak mau menyesuaikan kondisi Chelsea sebagaimana mereka menutup kesepakatan dengan billing dari Bournemouth. Oke, yang terakhir dari Gianluca Di Marzio, Torino besok akan menutup kesepakatan untuk KSD guna mengantisipasi persaingan dengan Lazio. Ya, terjawab sudah kan ya? Kemarin CBC kan bilang ya, kenapa bukan KCD itu yang bermain, tapi Dewsbury Hall. Jadi sudah ketemu jawabannya bahwa besok ya si KCD ini sudah akan resmi transfer ke Torino. Ya, CBC juga bingung ya. Sebenarnya KCD sepanjang bermain menjadi backup atau di tim B itu bermain cukup bagus ya, bermain di Conference League maupun Carabao Cup. Dan saat ini sebenarnya kita itu sangat butuh defensive midfielder ataupun yang bermain di box to box untuk mendampingi defensive midfielder. Dan sejauh yang CBC lihat ya, dia kan sebenarnya posisinya di box to box, tapi dia ada kemarin itu ditempatkan beberapa kali sebagai defensive midfielder dan itu dia capable untuk di situ karena fisiknya itu mendukung ya. Tidak seperti Dewsbury Hall yang secara fisik ataupun profile playernya itu tidak cocok untuk bermain di box to box maupun di defensive midfielder. Ya, mungkin karena ada yang mau ya dilepas aja gitu ya. Sedangkan saat ini Chelsea kita tahu bersama Lavia kan cedera ya. Dan juga Enzo Fernandez. Makanya CBC itu bingung. Kalau kita kekurangan dua pemain tengah, kenapa kita tidak mempertahankan KCD? Justru atau mungkin skenarionya dibalik. Oke, KCD dijual karena mendapatkan ya profit, tapi kita ini harus memanggil pemain muda kita yang ada di Strasbourg, yaitu Andre Santos. Karena kita tidak bisa rely ya kepada Romeo Lavia yang wah, ternyata lebih parah. Untuk cederanya dia ini kasusnya lebih parah dari Wesley Fofana. Fofana itu paling enggak dia sekitar 3-4 bulan bermain. Setelah itu kembali cedera. Tapi Lavia ini cuma 2 kali permainan. Dia turun, cedera lagi. 2 kali lagi dia bermain, cedera lagi. Ya, jadi kita tidak bisa mengandalkan Lavia. Dan kalau Kasade itu pergi, maka kita butuh pelapis dari Enzo Fernandez. Karena tidak mungkin kita akan mengandalkan Kiernan Dewsbury Hall sebagai pelapis dari Enzo Fernandez. Oke, kita langsung next saja. Kali ini, teman-teman, kita akan membahas juga yang kemarin.
pernah kita singgung terkait pemain belakang yang baru saja bermain sekitar 6 bulan. Namun kali ini dia ini dilirik oleh klub-klub lain ya. Dikutip dari Mail Sport, Wolves dan Bournemouth keduanya sedang mencari tahu kesepakatan untuk menandatangani Chelsea Renato Vega. Next, dikutip dari Giova Albanese, Juventus secara aktif mengejar Renato Vega dan Lloyd Kelly, dan kesepakatan yang satu tidak serta-merta mengesampingkan kesepakatan yang lain, terutama jika Cambiaso itu hengkang pada bursa transfer kali ini. Ya, inilah yang CBC bilang bahwa kita sebenarnya tidak punya transfer plan atau rencana transfer. Karena apa? Baru 6 bulan lalu kita mendapatkan Renato Vega dan kita sudah memuji juga ya penampilannya berkali-kali dia cukup persisten dan juga konsisten. Tapi 6 bulan kemudian kita menjual. Iya kalau profit, ya pastinya profit ya. Iya kalau kita punya penggantinya, ya sebagai defensive eh, center back, ya. Tapi kalau CBC bilang kemarin kan kita bilang si siapa Caleb Winley dari Strasbourg itu akan join ya ke Chelsea karena Asen Milno itu yang akan pergi ke Strasbourg untuk dipinjamkan. Ini yang jadi concern dari CBC. Apakah kita akan menarik juga si Renato Vega untuk kita lepas dan juga kita menarik Caleb Winley untuk mengisi posisi left back, melapis melapisi dari Marco Kurela ya. Tapi CBC rasa dengan profilnya dia yang masih sangat muda, ya sedikit kecil kemungkinannya dia ini, dan setahu CBC juga Caleb Winley ini cedera ya. Makanya mungkin dia dipulangkan ke Chelsea. Nanti CBC akan update news terkait Caleb Winley juga ya. Tapi ada kemungkinan gini, bisa saja karena kita kan punya tiga ya, Marco Kurela, Ben Chilwell dan juga Renato Vega. Karena mungkin Ben Chilwell ini tidak ada peminatnya dan tidak kunjung mendapatkan eh, klub yang tertarik, maka si Chelsea itu memandang karena kita ini ada tiga yang profilnya sebagai left back, bisa jadi si Ben Chilwell itu tetap menjadi pelapis dari Marco Kurela. Karena dia itu tidak bisa kemana-mana, tidak ada yang tertarik karena gajinya cukup tinggi ya. Sehingga Renato Vega itu yang dilepas ya. Kita tidak tahu dan apa yang plan terbaik di balik Renato Vega yang akan pergi ini ya guys. Oke, next. Another player yang juga baru mendarat 6 bulan lalu dan saat ini gosipnya itu juga dia ini sedang dirumorkan untuk keluar ya. Ya, ini pemain yang dibawa masuk oleh Enzo Maresca dari Leicester. Tapi tampaknya saat ini karena hanya menjadi pelapis dari Enzo Fernandez sehingga tidak terlalu sentral lah role-nya dia atau tidak terlalu dibutuhkan ya. Dikutip dari Fabrizio Romano, Kiernan Dewsbury Hall dapat meninggalkan Chelsea bulan ini apabila ada penawaran yang bagus buat dia dan klub. Chelsea telah menginformasikan kepada pemain sejak Desember tentang ketersediaan dia di dalam bursa transfer. Next, dikutip dari Matt Law, mengenai Kiernan Dewsbury Hall, pesan yang saya terima adalah Chelsea lebih memilih menjualnya daripada menahannya. Saya tidak bisa mengatakan siapa yang berbicara akan hal itu atau klub mana itu, karena ini akan mengacaukan kesepakatan. Namun ada satu klub besar di Eropa yang mengincarnya. Ini legit. Entah itu akan terjadi atau tidak, saya tidak tahu. Next, dikutip dari Independent, West Ham tertarik pada Kiernan Dewsbury Hall dan sedang mendorong untuk kesepakatan peminjaman dengan Chelsea.
Next, dikutip dari Ben Jacobs, West Ham sibuk mendekati jendela transfer yang akan ditutup saat mereka mencari penyerang. Tawaran 57 juta pound sterling untuk John Duran ditolak, di mana Aston Villa tidak mau menjualnya dan dihargai 85 juta pound sterling. Hammers juga mempertimbangkan pendekatannya untuk Kieran Dewsbury Hall dan Carney Chukwuemeka. Chelsea menjajaki berbagai opsi untuk Chukwuemeka dengan ditariknya Caleb Winley. Peminjaman ke Strasbourg sebenarnya masih belum dihentikan. Ya, Enzo Fernandez kita tahu tidak bisa turun kemarin dan juga sepertinya melawan Manchester City. Masa iya kita akan menurunkan Fernando Spirihol di match versus Manchester City? Yang benar saja, ya. Jadi pendamping Caicedo ini siapa? Makanya kemarin CBC berharap si KCD itu dapat mendampingi. Tapi karena KCD itu akan pergi juga ke Torino, ya nggak ada cara lain. Mungkin kita panggil Andre Santos atau setidaknya memanggil Leslie Ugochukwu, meskipun tidak terlalu bagus juga permainannya di Southampton ya. Ya cenderung average, biasa-biasa aja. Atau mungkin kita mempercayakan kepada pemain muda akademi kita yaitu Ramsaki. Well, gimana menurut teman-teman semua? Please komen di kolom komentar. Next, CBC punya shocking news buat kita semua, di mana mungkin ini juga akan banyak ditentang oleh para fans dari Chelsea. Dikutip dari Ben Jacobs, Chelsea sedang memutuskan apakah akan melanjutkan penawaran untuk pemain sayap Manchester United Garnacho. Karena mereka mempertimbangkan untuk menambah penyerang sayap lainnya sebelum jendela transfer Januari ditutup. Next, dikutip dari Telegraph, Chelsea akan mengadakan pembicaraan lebih lanjut dengan Manchester United mengenai Alejandro Garnacho yang bernilai 50 juta pound sterling. Next, dikutip dari Matlow, Chelsea pastinya sudah memeriksa dia. Ketertarikan terjadi dan mungkin akan lebih banyak pembicaraan yang akan terjadi, namun ada kekhawatiran mengenai temperamennya. Ada kekhawatiran atas temperamen Sancho juga dulunya di MU, tapi Chelsea sejauh ini senang dengan Jadon Sancho. Are you serious, guys? Are you serious, Chelsea? Alejandro Garnacho, kita punya Madueke, Pedro Neto, Jadon Sancho. Terus buat apa Garnacho? Yang paling urgent itu adalah striker dan juga kiper. Karena di center back itu sudah ada Trevor Chalobah. So, I don't understand. Next, dikutip dari Fabrizio. Tawaran awal Napoli untuk Alejandro Garnacho senilai 50 juta euro sudah termasuk paket tambahan telah diberikan, namun Manchester United menginginkan lebih. Antonio Conte terus berusaha setelah menelepon Garnacho pada hari Jumat. Chelsea telah melakukan kontak dengan United dan perwakilan pemain. Kini memutuskan secara internal apakah akan mengajukan penawaran atau tidak. Oh my God, guys. I don't know. Ya, it's tough. Really, really tough, guys. Untuk apa kita membeli Garnacho sedangkan kita butuh striker? Ya mending uangnya dihemat untuk kita membelikan striker yang proper. Ya, anyway, besok mungkin CBC akan membahas update news terkait posisi striker ya. Kita doakan saja Antonio Conte menyelamatkan kita untuk timnya yaitu Napoli mendapatkan Garnacho ya teman-teman. Aduh, nggak tahu lagi. Unplanned.
tidak punya plan dari manajemen Chelsea. Bisa saja kita beli, terus nanti di musim panas kita jual lagi Garnacho-nya. Aduh, Win Stanley. Lawrence Stewart. I'm watching you ya, Sporting Director Chelsea. My God, please. Next, kita bahas ada pemain baru dan akhirnya Chelsea mendapatkan center back yang baru. Ya, teman-teman. Ternyata back muda juga. Ya, dikutip dari Mister Here We Go, Fabrizio Romano, Chelsea menyetujui untuk mengontrak Mamadou Sarr dari klub grup Bluco Strasbourg untuk musim 2025-2026, termasuk paket tambahan senilai 15 juta euro. Kesepakatan akan disegel sebagaimana laporan Gabriel Hawkins. Bek tengah kelahiran 2005 itu sudah menyetujui kepindahan tersebut. Next, Chelsea melihat Mamadou Sarr sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sebagai bek tengah. Kesepakatan akan menelan biaya sekitar 15 juta euro dengan tambahan kontrak panjang disepakati dengan Sarr dan perwakilannya. Central back kelahiran 2005 tinggal di Strasbourg dengan status pinjaman, lalu bergabung dengan Chelsea untuk Piala Dunia antar klub. Next, selebihnya tentang Chelsea dan Mamadou Sarr, secara resmi ini akan menjadi perjanjian yang ditandatangani sekarang bagi Chelsea untuk menandatangani central back kelahiran 2005 itu dari Strasbourg untuk musim 2025-2026. Tidak ada perpindahan peminjaman karena keterbatasan tempat. Chelsea akan mengontrak Sarr mulai bulan Juli. Semuanya sudah siap dengan klub Bluco Strasbourg. Oke, guys. Dengan begini berarti confirm kita harus mengatakan goodbye kepada para back muda kita yang sedang dipinjamkan saat ini. Seperti Gilchrist dan juga Humphries. Karena ingat, Trevor Chalobah is back. Wesley Fofana itu kemungkinannya Februari kan kembali. Karena kemarin sudah terpantau jogging di Cobham. Dan jangan lupa bek muda Argentina yang sudah mendarat terlebih dahulu di Stamford Bridge kemarin. Itu juga sudah dipersiapkan untuk musim depan. Ya, Anselmino. So, the rest guys, get ready. Disasi, Bariasil, bahkan tidak menutup kemungkinan Tosin itu akan out paling tidak di musim panas nanti bersama Gilchrist dan Humphries. Ya, jadi ada 5 ya. CBC juga heran padahal kita punya Josh Achempong, pemain akademi ya. Dan juga dia ini dapat diandalkan sebagai center back, penampilannya cukup oke kemarin saat di Liga Inggris dan sempat menjadi man of the match juga ya. So total kita punya Chalobah, Fofana, Colwill, Achempong. Dan di musim panas nanti kedatangan Sarr dan juga Anselmino juga akan siap. So, feeling dari CBC, ya 5 back ini akan pergi ya guys, baik di musim dingin ini maupun di musim panas nanti, yaitu di Sasi, Badiashile, Tosin, Gilchrist, Humphries, dan mungkin Achempong akan dipinjamkan ya. Karena benar-benar overloaded guys. Tanpa 5 pemain ini kita sudah punya 6 pemain central back di musim panas nanti. Jadi CBC lihat karena cukup crowded ya, mungkin ada total 11 nanti kita punya center back. Jadi harus ada yang pergi. Ya, atau mungkin di loan kembali. Oke, next untuk menutup video kali ini CBC akan membahas mantan pelatih dari Chelsea. Ya, beberapa waktu lalu kita sudah membahas Pochettino yang menjadi pelatih dari timnas Amerika Serikat dan juga Thomas Tuchel yang menjadi pelatih timnas Inggris. Nah, kali ini CBC mau kembali membahas mantan pelatih Chelsea lainnya yang saat ini sudah kembali bekerja. Ya, dikutip dari Ben Jacobs, Graham Potter telah menyetujui 2,5
tahun kontrak dengan West Ham sebagaimana telah dilaporkan. Bagaimanapun juga, ada klausul memutus kontrak dalam 6 bulan jika kriteria performance-nya tidak sesuai dengan harapan. Potter berharap akan membawa Kyle McCauley dari Chelsea sebagai bagian dari staf kepelatihannya. Oke, break the leg. Graham Potter di West Ham ya. Dan tentu saja ini mungkin sudah 2 kali dia memimpin laga West Ham dan hasilnya juga tidak terlalu baik ya. Tapi so far ada progres lah dari West Ham ya. So we will see sejauh mana Graham Potter akan melangkah bersama West Ham dan juga Pochettino bersama USA dan Thomas Tuchel bersama timnas Inggris. Ya dari semuanya CBC lebih yakin Thomas Tuchel bersama timnas Inggris sih ya dibanding 2 pelatih lainnya dari Chelsea ini ya. Oke, I think that's all di episode ke-160. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Come on, the Chels.